Nomor 1, tahap pengamatan atau observasi dan pengumpulan data dalam PTK akan berjalan secara bersamaan dengan tahap A. Perencanaan tindakan, B. Kolaborasi, C. Refleksi, D. Pelaksanaan tindakan, E. Koordinasi. Jawaban D. Pelaksanaan tindakan. Pembahasan. Tahap pengamatan atau observasi dan pengumpulan data berjalan secara bersamaan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario, tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. 2. Ada seorang siswa yang dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibanding dengan siswa-siswa lain. Yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. B. Siswa yang kemampuan kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa adanya gangguan dari orang lain. C. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Jawaban A. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Ini berbentuk motivasi ya teman-teman. 3. Dalam rangka penerapan program remedial, teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain melalui tes diagnostik, yaitu A. Tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi atau belum. B. Tes yang dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. C. Tes yang dilakukan mengadakan interaksi dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan dalam belajar. D. Tes yang digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. E. Tes yang dilakukan atas diagnosa kondisi dan latar belakang keluarga. Jawaban D. Tes yang digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Pembahasan, guru melihat KD dan indikator yang tidak tuntas dari peserta didik dan dari situlah program remedial dilakukan. 4. Ketekunan guru sebagai wujud sikapnya yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Antara lain dituangkan dalam perencanaan pembelajaran yang A. Membentuk daya nalar untuk menguasai ilmu pengetahuan. B. Memungkinkan siswa memilih profesi yang ada di negara maju. C. Sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. D. Menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan pilihan profesinya. E. Menggunakan teknologi informasi sebagai persiapan masa depan siswa. Jawaban D. Menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan pilihan profesinya. Pembahasan, dengan adanya perencanaan pembelajaran menumbuhkan kreativitas, tentunya di saat pembelajaran guru akan mengajarkan kreativitas yang berguna bagi peserta didik untuk masa depannya nanti dan profesi yang akan menjadi pilihannya. 5. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain
merupakan salah satu kompetensi A. Kepribadian, B. Sosial, C. Pedagogik, D. Profesional, E. Akademik. Jawaban B. Sosial. Pembahasan kompetensi sosial bagi seorang guru juga meliputi memiliki empati kepada orang lain, memiliki toleransi kepada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain. 6. Memiliki kepribadian, kemampuan sosial menguasai bidang ilmu tertentu, mampu bertindak profesional, dan memiliki penguasaan menggunakan peralatan pendidikan, merupakan A. Persyaratan utama menjadi guru, B. Kemampuan profesional guru, C. Kualitas personal guru, D. Kompetensi guru, E. Kualifikasi guru. Jawaban D. Kompetensi guru. Pembahasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 7. Berkenaan dengan kompetensi profesional, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, profesi guru harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip A. Memiliki kualifikasi akademik dan berbagai latar belakang pendidikan. B. Tidak terikat jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. C. Memperoleh penghasilan ditentukan sesuai dengan masa kerja. D. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan keinginan. Jawaban D. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme. 8. Sesuai dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas harus dimaknai sebagai A. Pembatas wilayah daratan, B. Sumber kekayaan alam, C. Penghubung antar pulau, D. Sarana transportasi air, E. Tempat wisata yang indah. Jawaban B. Sumber kekayaan alam. 9. Pada suatu ketika, seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Secara terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. B. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. C. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswa-siswanya di kelas. D. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. E. Dengan cara sama-sama berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. Jawaban A. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Pembahasan sikap yang demikian disebut dengan suportif, yang artinya kita mengakui kekurangan dari diri dan mau melakukan perubahan dari kesalahan walaupun itu di depan siswa kita sendiri, sehingga perubahan itu akan semakin luas. 10. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memotivasi untuk selalu mencintai produk dalam negeri, B. Menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya, C. Menyatakan kekaguman akan keindahan alam Indonesia, D. Memuji keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua, E. Mengkampanyekan mengkampanyekan cara hidup sehat di daerah rawan banjir. Jawaban B. Menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia dengan budayanya. Pembahasan salah satu keunggulan Indonesia adalah dengan banyaknya keragaman budaya bangsa seperti bahasa, adat, masyarakat yang beragam, pulau yang banyak.